Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok servis strategi yang beranggotakan Tiara Ramadhani, Sri Anjani, Febiola Siska, David Aini, dan saya sendiri Zaira Sindiadrina. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai perancangan manajemen layanan IT studi kasus Karomah Farm Pekanbaru. Karomah Farm Pekanbaru merupakan salah satu jenis UMKM peternakan ayam yang berlokasi di Jalan Purwodadi Ujung, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Karomah Farm Pekanbaru memiliki visi di mana turut serta berpartisipasi dalam pengadaan kebutuhan ayam kampung, khususnya di Kota Pekanbaru. Selain visi, Karomah Farm Pekanbaru juga memiliki misi di mana Karomah Farm akan mendatangkan dan menghasilkan bibit ayam berkualitas serta memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan citra di mata agen dan pelanggan. IT Service Management merupakan kumpulan dari tugas dan konsep ditambah dengan disiplin serta proses yang saling berhubungan, di mana hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjamin, mengawasi, serta mengatur infrastruktur IT dalam memberikan kualitas yang terbaik. Dengan demikian, dibutuhkan perangkat kebijakan, kerangka kerja, prosedur, serta interaksi kerja yang memadai untuk membentuk kualitas pelayanan yang diharapkan pada Karomah Farm Pekanbaru. Produk yang dihasilkan oleh Karomah Farm Pekanbaru sebagai objek layanan yaitu jenis ayam kampung yang meliputi ayam lokal DOC atau ayam yang berumur kurang dari 2 minggu, ayam pulet yaitu yang berumur kurang dari 2 bulan, dan ayam dewasa. Ada beberapa kriteria dari customer di Karomah Farm Pekanbaru, diantaranya agen ayam ternak di dalam dan luar kota, penjual ayam sekitar, rumah makan, dan rumah tangga. Ada beberapa pelayanan yang ditawarkan di Karomah Farm Pekanbaru. Di antaranya meliputi yang pertama, layanan pemasaran produk yang biasa dilakukan di sosial media melalui pembuatan konten. Yang kedua, layanan pemesanan. Biasanya dilakukan melalui via online atau bisa secara langsung datang ke peternakan. Yang ketiga, layanan pembayaran. Biasanya melalui cash atau transfer. Yang keempat, layanan pengantaran produk. Serta yang terakhir, layanan edukasi atau bimbingan seputar peternakan ayam. Di dalam servis strategi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti perspektif yang membantu menjelaskan visi, posisi yang membantu, serta memperjelas di mana sebuah perusahaan atau penyedia layanan bersaing. Tujuan dari servis strategi adalah untuk mengubah cara manajemen layanan agar berpikir dan bertindak secara strategis serta membantu layanan menjadi sebuah aset dari suatu perusahaan. Berikut merupakan perancangan dan implementasi servis strategi pada Karomah Farm Pekanbaru yang terdiri dari konsep layanan, manajemen pemasaran, serta value yang diberikan. SLA, Service Level Agreement. SLA adalah kontrak antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang mendokumentasikan layanan apa yang akan disediakan oleh penyedia layanan dan mendefinisikan standar layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia untuk memuaskan pengguna layanan. Adapun beberapa tujuan SLA pada perusahaan yakni 1. Sebagai tolak ukur pada suatu perusahaan atau bisnis mengenai benchmarking, standar, yang telah ditentukan sebelumnya apakah sudah tercapai apa belum. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dengan menerapkan teknologi informasi pada perusahaan. 3. Memperjelas kontrak perjanjian antar kedua belah pihak, penyedia dan pengguna layanan, agar dapat menerima sesuai dengan konsekuensi yang telah disepakati bersama.
Berikut merupakan SLA yang terdapat pada Karomah Farm Pekanbaru. 1. Layanan marketing yang terdiri dari pemasaran produk, layanan pemesanan produk, layanan pembayaran dan layanan jasa pengiriman produk. 2. Infrastruktur pendukung yang terdiri dari internet dan layanan edukasi secara offline. 3. Layanan pelanggan dan eskalasi masalah. IT Service Management Karomah Farm Pekanbaru. Apa itu service design? Service design bertujuan untuk membantu merancang sebuah layanan agar bisa menjadi efektif dan efisien sehingga hanya memerlukan sedikit perbaikan selama sebuah siklus berlangsung. Implementasi service strategi pada Karomah Farm Pekanbaru meliputi 1. Desain layanan marketing. Dibuktikan dengan penggunaan sosial media yang meningkatkan grafik penjualan. 2. Desain layanan edukasi didesain dengan penerapan strategi manajemen layanan seperti penjadwalan, tutor dan materi yang dirancang bertujuan untuk memaksimalkan layanan edukasi tersebut. Ketiga, desain sistem komputerisasi untuk mengatur pembukuan, keuangan, surat menyurat, dokumentasi, dan lain-lain. Selanjutnya, service transition. Tujuan dari tahapan ini adalah memastikan bahwa apa yang sudah dirancang bisa direalisasikan dengan baik. Proses dan implementasi service transition pada Karomah Farm Pekanbaru meliputi. Yang pertama, change management. Bertugas memastikan perubahan-perubahan TI telah tercatat, terevaluasi, terautorisasi, dan terimplementasi ke lingkungan kerja. Contoh, menilai dan mengevaluasi perubahan. Yang kedua, manajemen dan perencanaan, yaitu proses merencanakan, membuat timetable dan mengontrol pembangunan, pengujian dan pengimplementasian sistem, perubahan baru yang dibutuhkan oleh bisnis dengan tetap melindungi integritas layanan-layanan yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir adalah knowledge management, yaitu proses mengumpulkan, mendokumentasikan, menganalisis, membagi, menggunakan, dan mengupdate pengetahuan yang dibutuhkan dan diperoleh selama mengelola layanan TI di semua tahapan siklus layanan TI. Aktivitas strategi manajemen pengetahuan. Service operation. Service operation atau SO adalah layanan harian terhadap kebutuhan IT dari para pelanggan. Kebutuhan para pelanggan tersebut harus terpenuhi sesuai dengan SLA yang sudah dibangun agar objektif bisnis dari sebuah organisasi dapat tercapai. Service operation memberikan panduan untuk melakukan manajemen layanan IT yang mencakup semua kegiatan operasional pengelolaan layanan IT secara efisien dan efektif, termasuk di dalamnya bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan IT, pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup, maupun target kinerja layanan IT. Adapun tahap siklus layanan ITIL dari operasi layanan pada Karomah Farm Pekanbaru mencakup proses utama, yaitu Event management. Event management merupakan istilah untuk penyedia layanan dalam memastikan layanan akan terus dipantau dan dapat memenuhi kebutuhan maupun memuaskan pelanggan. Adapun penerapan event management pada Karomah Farm Pekanbaru meliputi 1. Layanan pemasaran produk. Pemasaran produk dilakukan melalui bantuan teknologi IT, yaitu via online yang bisa diakses oleh perangkat Android, mobile, maupun iOS. Proses marketing dilakukan melalui YouTube, Facebook, dan juga WhatsApp, di mana perusahaan memastikan bahwa konten promosi dilakukan secara terjadwal dan juga rutin. 2. Layanan pemesanan produk. Pemesanan produk bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara offline dan juga online. Pelanggan bisa langsung memesan produk dengan mendatangi langsung lokasi peternakan, sedangkan untuk via online, melalui via WhatsApp dengan sistem pre-order. 3. Layanan pembayaran. Sistem pembayaran yang tersedia ada dua cara, yaitu secara cash dan e-money. Perusahaan memastikan bahwa setelah dilakukan pembayaran, produk akan dikirim melalui pengantaran dan dijamin sampai hingga ke tangan pelanggan. Jika tidak, perusahaan akan mengganti kerugian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 4. Layanan pengantaran produk.
Setelah proses pemesanan dan pembayaran selesai, biasanya produk akan diantar melalui transportasi roda 4 dan 2, serta perusahaan akan memastikan barang dalam keadaan aman. 5. Layanan edukasi. Perusahaan menyediakan layanan edukasi, di mana hal ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mendalami terkait peternakan ayam, dan edukasi ini juga tidak dipungut biaya apapun. Incident management. Insiden manajemen merupakan proses yang fokus untuk memperbaiki kinerja layanan IT pada sebuah organisasi maupun perusahaan dalam waktu yang secepat mungkin agar bisa kembali normal. Ada beberapa insiden yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, pencatatan masih dilakukan manual melalui pembukuan, sehingga menyebabkan kesalahan dan juga ketidaksesuaian dalam pembukuan seperti stok pakan dan lain-lain. 2. Tidak adanya sistem untuk proses dokumentasi produk dan proses dokumentasi berupa video dan foto yang hanya tersimpan di Android. 3. Banyaknya ayam yang mengalami kematian akibat musim yang berubah-ubah dan terserang virus. Insiden manajemennya yaitu pembuatan sistem aplikasi yang terintegrasi untuk mengelola dokumentasi, pembukuan, dan juga stok pakan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pekerjaan dan meminimalisirkan kesalahan dan kehilangan data. 2. Melakukan pembersihan kandang secara rutin dan berkala, dan memberikan pemberian vaksin dan makanan ternak sesuai dengan standar peternakan. Request management. Request management merupakan prosedur untuk menangani berbagai permintaan layanan dari customer, seperti permintaan akses ke aplikasi, peningkatan software, dan pembaruan hardware. Penerapan request management pada Karma Farm Pekanbaru yaitu pembuatan suatu sistem yang terintegrasi di sebuah sistem aplikasi dengan tujuan untuk melakukan pencatatan harian, mingguan, bulanan, hingga per tahun. Permintaan dari pelanggan yaitu dengan penambahan jenis produk telur, agar pelanggan bisa membeli produk di satu tempat saja. Access management. Setiap organisasi harus memiliki kebijakan yang mengatur siapa dapat mengakses apa dan bagaimana cara meminta akses. Adapun penerapan akses manajemen pada Karma Farm Pekanbaru meliputi 1. Untuk pihak internal, akses masuk untuk admin akun Karma Farm di Facebook dan YouTube dibatasi dengan proses login. User diwajibkan mengisi username dan juga password. Jika user dipindahkan ke bagian divisi lain, maka password yang lama akan dinonaktifkan dan akan diberikan password baru. Sedangkan untuk admin akun WhatsApp, hanya menggunakan satu nomor handphone operasional yang hanya dapat diakses oleh ketua pengelola. Problem management. Problem management bukan hanya tentang menemukan dan memperbaiki insiden, tetapi juga mengidentifikasi dan memahami apa penyebab yang mendasari suatu insiden dan mengidentifikasi metode terbaik untuk menghilangkan penyebabnya. Penerapan problem management pada Karma Farm Pekanbaru meliputi problemnya yaitu pencatatan masih dilakukan manual melalui pembukuan. Pernah terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pembukuan seperti stok pakan. Tidak adanya sistem untuk proses dokumentasi produk dan proses dokumentasi hanya berupa video yang tersimpan di Android. Adapun problem manajemennya yaitu pembuatan sistem aplikasi yang terintegrasi untuk mengelola dokumentasi, pembukuan, dan juga stok pakan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pekerjaan dan meminimalisirkan kesalahan serta kehilangan data. IT Operation Control. Peran IT Operation Control adalah untuk menjalankan kegiatan dan prosedur yang diperlukan untuk mengelola dan memelihara infrastruktur IT sebagai upaya menyediakan layanan dan dukungan IT pada tingkat yang disepakati. Adapun penerapan IT Operation Control pada Karma Farm Pekanbaru meliputi dalam proses untuk menyediakan layanan IT, Karma Farm menggunakan proses promosi melalui online seperti via YouTube, Facebook, dan juga sistem pre-order melalui WhatsApp. Facilities Management. Fasilitas manajemen berfungsi melakukan manajemen dalam mengendalikan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan, berdasarkan dengan kondisi kerja dan juga lingkungan kerja yang dilandasi dengan kebutuhan kinerja dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen di dalam perusahaan, seperti untuk administrasi sarana dan prasarana hingga pengelolaan serta pemeliharaan
dan perbaikan aset untuk menunjang pekerjaan karyawan. Penerapan fasilitas manajemen pada Karomah Farm Pekanbaru meliputi sarana, yaitu fasilitas kandang akan dikelola oleh karyawan khusus bagian kandang saja agar tidak ada campur tangan dari luar dan tetap terjaga. Fasilitas teknologi yang digunakan yaitu sosmed seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan juga website. Dalam mendistribusikan produk keluar kota, menggunakan fasilitas berupa transportasi roda 4. Sedangkan untuk dalam kota Pekanbaru dan cabang Siak, menggunakan mobil pickup atau box biasa. Prasarana, biaya yang dikeluarkan dalam sekali pengantaran atau ekspedisi biasanya ditanggung oleh pembeli. Seperti misalnya, pengantaran 2 box yang berisi 204 ekor anakan ayam ke Medan. Biasanya biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar 150.000. Menerapkan strategi bagi hasil yang akan mulai diterapkan pada awal tahun nanti. Pemilik ingin menaikkan profit perusahaan ini nantinya dengan melalui sistem bagi hasil dengan cara mengurangi jumlah karyawan. Application Management. Penerapan application management pada Karomah Farm Pekanbaru meliputi pengelolaan layanan IT, yaitu proses marketing, dilakukan oleh admin perusahaan bidang marketing dengan ketentuan pembuatan konten per minggu di berbagai platform aplikasi seperti YouTube dan Facebook. Technical Management. Technical Management atau manajemen teknis menyediakan keahlian teknis dan dukungan untuk pengelolaan infrastruktur IT. Penerapan Technical Management pada Karomah Farm Pekanbaru meliputi 1. Memonitoring serta mengevaluasi rencana pengembangan teknisi mulai dari adanya survei, rencana kebutuhan peralatan, rencana biaya yang dibutuhkan untuk teknisi. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Karomah Farm Pekanbaru diantaranya yaitu: pertama, pencatatan masih dilakukan manual melalui pembukuan sehingga menyebabkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pembukuan seperti pencatatan stok, pakan, dan lain-lain. Kedua, tidak adanya sistem untuk dokumentasi produk, dan proses dokumentasi hanya berupa foto atau video yang tersimpan di Android. Ketiga, banyaknya ayam yang mati akibat musim yang berubah-ubah dan terserang virus. Penerapan konsep manajemen layanan TI yang diharapkan yaitu layanan lama, strategi marketingnya tanpa penggunaan sosial media. Layanan baru, strategi marketing dilakukan dengan memanfaatkan sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram dengan pembuatan konten secara rutin oleh admin. Selanjutnya yaitu pemesanan dilakukan dengan cara pelanggan langsung datang ke peternakan. Dan layanan baru yang diharapkan yaitu pemesanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan IT, yaitu sosial media WhatsApp. Selanjutnya yaitu proses pengantaran sering menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu keterlambatan dalam pengiriman. Layanan baru yang diharapkan yaitu strategi perencanaan dan manajemen diatur sedemikian rupa seperti pembukuan dan perkiraan cuaca oleh admin bidang distribusi yang dapat mengatasi masalah keterlambatan. Layanan edukasi kurang efektif, jarang terlaksana, dan manajemen layanan TI yang diharapkan yaitu dirancang penjadwalan, tutor dan materi untuk edukasi yang bertujuan agar memaksimalkan layanan edukasi tersebut. Berdasarkan hasil dan analisis, dapat disimpulkan, keseluruhan pelayanan dan penggunaan IT yang ada di Karomah Farm Pekanbaru dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil dan analisis yang telah dilakukan yang bersumber dari observasi dan wawancara, di mana pihak penyedia layanan memberikan pelayanan terbaik dan jarangnya ada feedback yang buruk dari pengguna layanan.